Agama itu diciptakan oleh Yesus, dibubarkan juga oleh Yesus. Saya Pendeta Tan Hoi Nai, pengantar. 85% populasi dunia tidak tahu bahwa baik langit, bumi, dan segala isinya, baik manusia, binatang, dan semua makhluk, termasuk agama, itu 100% diciptakan oleh Yesus Tuhan Allah, Alfa Omega. Ya. Segala sesuatu termasuk agama dijadikan atau diciptakan oleh firman, yaitu Tuhan, yaitu Yesus Allah. Yohanes 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 16. Jadi Yesus itu menciptakan segala sesuatu, termasuk agama. Yes. Kristen itu valid ya. Kalau ditanya itu tegas jawabnya. Siapa yang menciptakan agama, Pak Pendeta Tan Hoi Nai? Yesus. Kok bisa? Yesus itu menciptakan segala sesuatu. Ya, Yohanes 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 16. Termasuk agama. Yes. Yesus yang menciptakan agama, Yesus juga yang membatalkan atau membubarkan sebuah agama. Alkitab menulis sangat clear, very clear, ada dua zaman atau dua era orang tidak beragama, yaitu zaman ke-1, zaman Adam sampai Nabi Musa, dan kedua, zaman Nabi besar Yesus sampai kiamat. Sekarang kita ada di era orang tidak beragama kedua, yaitu zaman Nabi besar Yesus sampai kiamat kelak, di era orang tidak beragama kedua tetapi orang beriman. Ibrani 11 ayat 1 sampai 40. Nabi besar Yesus, Lukas 7 ayat 16, sudah mati disalib, bangkit naik ke surga tahun 33 Masehi. Sekarang tahun 2024, berarti sudah selama 1991 tahun Nabi besar Yesus sudah jadi Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, Tuan segala Tuan. Ulangan 10 ayat 17, Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 17 ayat 14, Wahyu 19 ayat 16. Era beragama dari Musa sampai Maleaki. Mustahil bisa muncul agama lagi setelah agama Yahudi, sebab tidak mungkin bisa memenuhi 5 syarat sebuah agama yang ada di Alkitab sebagaimana yang dipenuhi, yang bisa dipenuhi oleh satu-satunya agama, yaitu agama Yahudi. Nomor 1, harus ada Tuhan Allah yang punya nama, yaitu YHWH, nama sebutan untuk Yesus. Syarat ini mustahil bisa dipenuhi. Ya. Nomor 2, ada kitab suci yang bersumber dari Yesus Tuhan Allah Alfa Omega, ditulis oleh nabi dan rasul yang dipilih sendiri oleh Yesus Tuhan Allah Alfa Omega. Matius 23 ayat 34. Syarat ini tidak akan bisa dipenuhi oleh agama yang muncul belakangan, sebab Allahnya tidak punya nama. Kalau Allahnya saja namanya tidak ada, namanya tidak jelas, bagaimana bisa menurunkan kitab suci? Itu sebabnya syarat ini tidak mungkin terpenuhi. Ketiga, ada nabi dan rasul penulis Alkitab. Yesus Tuhan Allah memilih sendiri nabi dan rasul penulis Alkitab. Matius 23 ayat 34. Ya betul, Matius 23 ayat 34.
Syarat ini tidak bisa terpenuhi sebab Allahnya tidak bisa memilih nabi sendiri sebagai penulis kitab suci. Nomor 4, ada ritual agamawi yaitu Taurat. Ritual agama Yahudi yaitu Taurat diciptakan oleh Yesus Tuhan Allah Alfa Omega dengan diawali menulis dengan jari Allah. Keluaran 31 ayat 18. Taurat berakhir ketika digenapi lalu dibatalkan oleh Yesus sendiri dengan matinya sebagai manusia. Efesus 2 ayat 15, Matius 5 ayat 17 dan 18. Syarat harus ada Taurat ini mustahil bisa dipenuhi oleh agama manapun yang muncul belakangan setelah agama Yahudi. Ada bait Allah, tempat ibadah. Inilah satu-satunya yang bisa dipenuhi oleh mereka yang mendirikan agama baru. Kesimpulan, Yesus Tuhan Allah Alfa Omega yang menciptakan satu-satunya agama, yaitu agama Yahudi, Yohanes 3 ayat 1. Yesus yang menciptakan agama, Yesus juga yang membubarkan agama, yaitu tahun 70 Masehi dengan runtuhnya bait Allah. Satu-satunya agama yaitu agama Yahudi sudah bubar jalan tahun 70 Masehi. Valid benar Alkitabiah, tidak ada lagi agama setelah era orang beragama yaitu agama Yahudi, sebab tidak ada satupun dari 4.300 agama keyakinan dunia yang bisa memenuhi 5 syarat sebuah agama sebagaimana dulu bisa dipenuhi oleh agama Yahudi. Sekarang ada 4.300 agama di jagat raya ini, tapi agama buatan manusia yang tidak bisa memenuhi syarat sebuah agama seperti dulu. Agama Yahudi satu-satunya agama yang diciptakan dan juga yang dibubarkan oleh Yesus Tuhan Allah, Alfa Omega. Salam, Pendeta Tan Hoi Nai. Bapak Ibu Saudara, saya sudah menjelaskan dengan very clear yang semuanya ada ayat Alkitabnya. Mustahil bisa membuat sebuah agama karena agama ini diciptakan oleh Yesus dan dibubarkan oleh Yesus. Pak, diciptakan oleh Allah, iya, Allahnya siapa namanya? Ada 4.300 loh agama keyakinan di jagat raya ini. Ketika ditanya, iya kami juga punya agama Pak. Iya, Allahmu, syarat agama harus punya Allah yang fix, yang real, punya nama. Nggak punya nama Pak, ya wes, nggak memenuhi syarat. Bisa bikin kitab suci nggak? Sendiri, jangan jangan niru 3 cara ya. Kalau kitab sucinya orang Kristen itu kan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru kan ditulis dengan 3 cara. Ilham, wahyu, dikuasai roh. Ya. Tetapi mereka-mereka yang di luar yang memakai sumber ya, Alkitab sebagai sumber ya. Kalau Kristen kan 3 cara apa tadi? Wahyu, kemudian ilham dan dikuasai roh. Mereka juga dengan 3 cara. Apa? Copy, paste, edit. Kalau Alkitab kan ditulis dengan 3 cara ini ya. Ilham, kemudian wahyu, kemudian dikuasai roh. Mereka juga bikin kitab 3 cara. Apa? Copy, paste, edit. Di copy, di paste, di edit. Ya. Ya seperti itu Bapak Saudara ya. Oke. Bagaimana dengan Taurat? Emang bisa nurunin Taurat? Ya, sama Pak, dengan 3 cara. Ya dengan 3 cara aja Pak ya. Alkitab kan 3 cara, kami juga 3 cara ya. Apalagi Taurat, satu-satunya yang bisa itu cuma tempat ibadah ya. Lalu terciptalah 4.300 agama sekarang ini. Agama dan keyakinan sayangnya itu ciptaan manusia ya. Makanya agama tidak bisa menyelamatkan toh. Tidak bisa. Tidak pernah ada ayat di Alkitab ada orang masuk surga karena agama. Nggak pernah ada. Orang masuk surga karena iman. Dan standarnya sama,
namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Adam sampai Musa itu nggak ada agama, Pak. Jadi ya saya kertawa geli segeli-gelinya, ya toh. Ibrahim agamanya sesuai dengan agama kami. Walaupun sebenarnya lebih tepat disebut Ibrahim itu Kristen, walaupun belum ada istilah Kristen, karena dia percaya Yesus. Adam, ya toh, Nuh, Musa, Ibrahim, Ishak, Yakub disebut oleh Yesus kok. Nabi pertama itu Ibrahim. Dia percaya Yesus, lebih pas disebut Kristen sebenarnya. Tapi kan sebutan Kristen belum ada. Ya, yang lebih pas dan datanya valid aja, kami nggak pernah mengklaim kok itu Ibrahim itu beragama Kristen. Era Ibrahim kan belum ada agama, Pak. Agama ya, Adam sampai Musa itu belum ada agama. 2 periode toh. Periode pertama Adam sampai Musa nggak ada orang beragama. Lalu Yesus sampai kiamat nggak ada orang beragama. Agama itu hanya ada Pak Musa sampai Maleakhi. Berat banget, Pak. Menjalankan 613 perintah dan larangan Taurat itu bisa emang? Ya. Salah-salah dirajam loh, Pak. Mau gitu. Kan bisa, Pak. Copy, paste, edit, yang susah-susah buang. Ya makanya ada 4.300 agama sekarang ini. Ya pasti begitulah, 3 cara. Kalau Alkitab kan ditulis dengan 3 cara, ya. Ilham 2 Timotius 3 ayat 16, Wahyu, pewahyuan Wahyu 1 ayat 1 dan 2. Dikuasai roh Wahyu 1 ayat 10, Wahyu 4 ayat 2. 3 cara penulisan Alkitab. Gampang, Pak, kami juga 3 cara. Apa? Copy, paste, edit. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya silahkan kalau Anda mau meyakinin kami punya agama, silahkan ya, tapi ya di cross check saja. Punya Allah yang fix nggak? Punya nama? Waduh, nggak bisa, Pak. Punya kitab suci nggak? Ya, jangan pakai 3 cara tadi ya, jangan ya. Milih nabi sendiri yang nulis kitab suci bisa nggak? Waduh, Pak. Ya, kemudian apalagi Taurat. Ya, ritual agama bisa nggak? Nah, yang kelima doang yang bisa apa? Ada tempat ibadah. Kalau itu kan buatan tangan manusia. Ya, kalau di Alkitab sih yang nyuruh Yesus Tuhan Allah. Ya, jadi very clear, satu-satunya agama di Jakarta Raya itu cuman agama Yahudi, sudah bubar jalan tahun 70 Masehi. Ya, habis itu tidak ada era orang beragama. Orang itu beriman. Ya, kalau kami punya agama gimana? Ya silahkan, tapi jangan disangkut pautkan dengan kekristenan ya. Misalnya banyak nama kok disama-samain dengan kekristenan. Ya, seperti itu. Misalnya Anda mau mendirikan agama, ini tahun 2024. Ya jangan comot-comot dari Alkitab dong, ya. Seperti bikin sendiri gitu. Ya Allahmu, kalau kamu mau mendirikan agama, Allahmu harus bisa bikin kitab suci sendiri, milih nabi sendiri, kemudian apalagi menurunkan ritual atau aturan sendiri. Ya, terus apalagi apa tadi, milih nabi, milih rasul, mendirikan ritual. Allah itu kitab suci udah 4, lalu menurunkan atau aturan-aturan tentang tempat ibadah. Ya tempat ibadahnya agama Yahudi itu settingannya Allah loh, ukuran-ukurannya. Bait Allah itu semua ukuran-ukuran dari Yesus Tuhan Allah Alfa Omega. That it very clear, kita Indonesia, kita Pancasila ya. Jadi agama itu diciptakan oleh Yesus ya, dibubarkan juga oleh Yesus ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. That it, ikut sekolah Alkitab biar pinter, ikut dibaptis biar namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Berapa tahun? 2000 tahun kena prank ya, Kalian nggak tahu ya bahwa sekarang itu era orang tidak beragama. Ya, kalau sekarang era orang beragama, kagak ada yang bisa, gitu. Bikin Taurat sendiri dan lain sebagainya tadi. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.